Ketika rasa sakit menghampiri, akankah kamu berani menghadapinya? Menghindar hanya akan membuat luka semakin dalam, dan hatimu semakin lelah. Tiada lagi tempat untuk bersembunyi, saatnya berhadapan dengan kenyataan. Setiap detik yang kau lewatkan dalam ketidakpastian menciptakan jarak antara diri dan harapan yang nyata. Kita sering bertanya pada diri sendiri, mengapa saya harus merasa seperti ini? Namun, dalam pertanyaan itu terdapat kekuatan untuk menyelami perasaanmu lebih dalam dari sekadar permukaan. Mengatasi luka bukanlah soal bermimpi indah saat malam atau berharap segalanya membaik. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi alangkah pahitnya kenyataan. Diam dan berpura-pura semuanya serius saja hanya akan memperburuk keadaan. Saatnya, teliti perasaan ini, karena hanya dengan mengakui luka, kita bisa menemukan jalan menuju penyembuhan yang sebenarnya. Kesedihan adalah beban yang tak terhindarkan. Dalam hidup, banyak yang merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan hampa. Kau bisa jadi salah satunya, terjebak dalam hubungan yang tak memuaskan, atau terkurung dalam impian yang tak terwujud. Saat hati terluka, dunia seakan menutup diri dan hanya menyisakan kegelapan. Rasanya semua usaha sia-sia ketika sakit menggulung seperti gelombang. Ketika kita terbungkus dalam kesedihan, terkadang kita kehilangan arah. Setiap kali berusaha bangkit, akan ada kenangan yang kembali mengganggu. Mungkin ingatan itu tentang janji yang diingkari, atau harapan yang perlahan sirna. Setiap tangis malam itu mengingatkan kita betapa perihnya kehilangan. Mengapa kita seringkali memilih untuk tetap terkurung dalam luka? Apakah kita lebih takut pada harapan atau lebih menikmati peran sebagai korban? Menjaga emosi agar tetap tersembunyi seolah menjadi cara kita melindungi diri. Kerap kali, kita mendapati diri meratapi nasib dan berharap ada yang datang menyelamatkan. Tetapi ketahuilah, tidak satupun dari kita yang bisa mengubah perjalanan orang lain. Ketika memilih untuk tidak berbuat apa-apa, hidup terus berjalan dan kita semakin tersisih. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa kunci untuk keluar dari kesedihan itu ada di dalam diri kita sendiri. Ternyata, kesadaran dan penerimaan hanyalah langkah pertama. Setelah itu, tindakan nyata akan menuntun kita kepada perubahan. Mungkin sulit untuk melihat jalan keluar saat tenggelam dalam kesedihan, tetapi ingatlah, setiap luka menyimpan pelajaran berharga. Apa yang kau lakukan dengan luka ini adalah pilihanmu. Pilih untuk bertumbuh atau tetap terpuruk, semua keputusan ada di tanganmu. Saat kamu merasa tak berdaya, lihatlah sekelilingmu. Kau tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mereka yang terinspirasi oleh keterpurukanmu bisa jadi sumber kekuatan yang tak terduga. Mengubah penderitaan menjadi kekuatan bisa jadi langkah terbijak yang bisa kau ambil. Saat kau bangkit, ingatlah bahwa setiap luka dapat menjadi pelajaran berharga untuk hari-hari yang akan datang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seorang mahasiswa yang menunda tugasnya merasa terjebak. Bagaimana bisa fokus belajar ketika kegelisahan selalu mengintai? Dengan beban tugas yang menggila, ia memilih untuk melupakan masalahnya dengan bermain game. Namun, detik-detik berlalu dan tenggat waktu semakin dekat. Ia merasakan luka di hatinya, bukan hanya karena tugas yang menumpuk, tetapi karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan hidupnya. Kenapa semua ini terasa begitu sulit? Ia sering bertanya pada diri sendiri. Lain cerita dengan seorang ibu yang setiap harinya berjuang menyeimbangkan rumah tangga dan pekerjaan. Ia merasakan kelelahan setiap kali harus merawat anak-anak dan menyiapkan makanan. Kerap kali, ia terbangun di tengah malam, berpikir tentang harapan yang sudah sirna.
Mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya terasa mustahil. Tetapi, setiap kali melihat senyuman anak-anaknya, semangatnya kembali muncul meski hanya untuk sesaat. Terkadang, ia merasa terpinggirkan, terasing dari dunia di luar sana. Seorang dokter di rumah sakit yang berhadapan dengan situasi krisis terpaksa membuat keputusan berat. Di tengah kepanikan, ia berusaha tetap tenang, namun hatinya terasa berat melihat pasien yang tak tertolong. Saat melihat penderitaan dan rasa putus asa, ia menyadari bahwa meski kuat di luar, ia pun merasakan luka yang mendalam. Rasa haus akan perbaikan dan harapan membuatnya merasa tertekan. Di tempat lain, seorang pemuda kehilangan orang yang dicintainya dalam sebuah kecelakaan tragis. Setiap sudut kota mengingatkan dia pada kenangan indah yang pernah ada. Harapan yang dulunya cerah kini tertutup awan mendung, membuatnya terjebak dalam rutinitas yang tak berarti. Ia hanya menjalani hari demi hari, dengan hati yang dipenuhi kesedihan. Kegembiraan yang dulu menari dalam kalbunya tergantikan oleh kesedihan yang mencengkeram. Semua kisah ini memperlihatkan betapa dekatnya kita dengan luka dalam hidup. Ketika kita menyentuh masalah sederhana, mungkin kita mengira itu tidak ada artinya. Namun sebenarnya, kita tidak pernah sendiri dalam rasa sakit ini. Kesedihan menggerogoti dan mengaung dalam hati kita, membuat kita merasa sepi. Seluruh orang di sekitar kita memiliki bentuk luka masing-masing, dan ada saatnya kita harus mulai berbicara dan mencurahkan perasaan kita. Ingatlah, langkah pertama untuk mengatasi luka adalah mengakui keberadaannya. Ketika kita bisa membagikan kisah kita akan menemukan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Menemukan titik balik tidak selalu mudah, tetapi bisa jadi terwujud dalam momen-momen sederhana yang mungkin tak terduga. Ketika seorang mahasiswa melihat teman-temannya berjuang dan berbuat untuk hal-hal yang lebih penting, ia mulai merasa tergerak. Ia memutuskan untuk tidak hanya meratapi nasib dan memilih untuk berbuat sesuatu. Kesadaran ini membuatnya mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan menemukan kembali semangat yang hilang. Melalui diskusi dengan teman-teman, ia mulai kembali menemukan keinginan untuk belajar yang sempat hilang. Rasa lelah seorang ibu terkadang mengubah pandangan hidupnya sepenuhnya. Suatu hari, salah satu anaknya memberi ucapan terima kasih secara tulus atas semua cintanya. Kata-kata kecil itu menggugah hatinya dan membuatnya berfokus kembali pada hal-hal baik dalam hidup. Pengingat sederhana dari anaknya adalah kekuatan terbesarnya, meskipun sosoknya sering terabaikan. Ia pun mengganti kata keluhan dengan rasa syukur, dan nasibnya berangsur-angsur berubah. Di ruangan rumah sakit, seorang dokter mengalami momen kesadaran ketika melihat kolega-koleganya saling mendukung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam masa-masa yang mencekam, mereka berbagi dukungan dan merasa lebih kuat bersama. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan semangat bagi pasien kembali muncul dari rasa saling support tersebut. Seorang pemuda yang kehilangan orang terkasih menemukan bahwa menghindar hanya akan memperpanjang kesedihan. Alih-alih menghindari kenangan pahit, ia mulai menulis surat kepada orang yang telah pergi. Melalui tulisannya, ia merasakan proses penyembuhan dan menerima perasaannya dengan lebih baik. Kata-kata yang diungkapkan menjadi sarana untuk mengeluarkan rasa sakit yang terpendam dan mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Momen ini menandai titik balik yang nyata dalam hidupnya, mengalihkan ketidakpastian menjadi penerimaan yang lebih kuat. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan kita bahwa titik balik bisa datang dari berbagai arah jika kita mau terbuka terhadap dan mengakui perubahan dalam hidup. Menghadapi luka adalah proses yang tak bisa dihindari. Kamu harus siap untuk jatuh, tetapi lebih penting untuk bangkit setelahnya.
Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pijakan menuju transformasi yang lebih baik. Jangan biarkan luka menahanmu, tetapi gunakan ia sebagai motivasi untuk bergerak maju dengan lebih berani. Setiap orang memiliki perjuangan, dan ketika kamu bisa berdiri dan berbagi ceritamu, kamu akan menginspirasi banyak orang di sekelilingmu tanpa kamu sadari. Kesedihan bukan tanda kelemahan, melainkan langkah menuju kejujuran yang sejati. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari penyembuhan, dan itu harus dijalani tanpa rasa takut. Jadi jangan takut untuk menggali penderitaanmu sebagai bagian dari dirimu yang sebenarnya dan berani untuk mengakui rasa sakit tersebut. Berkomitmenlah pada perjalanan menuju kesembuhan yang benar-benar berarti. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa harapan selalu ada di ujung terowongan. Setiap kali kamu merasa tersisih, ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah luka menjadi dorongan besar untuk mencapai hal-hal luar biasa. Bukan sekadar bertahan, tetapi berkembang lebih jauh lagi, naik lebih tinggi, dan menemukan potensi terbaik dalam diri. Sekarang, saatnya untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kesedihan dan mengambil langkah pertama menuju pemulihan yang hakiki. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu lebih dari sekadar korban. Kamu adalah seorang pejuang. Ini adalah saatnya untuk melakukan perubahan, waktu untuk melawan setiap rintangan yang menghadang, dan berani menantang hidup. Bangkitlah dan teruslah berjuang demi masa depanmu yang lebih cerah. Karena setiap langkah baru yang kamu ambil adalah sebuah pernyataan bahwa kamu masih ada dan siap untuk menghadapi hari-hari yang lebih baik.